Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, hari Minggu 30 Juli 2023. Mari saudara-saudara, kita memasuki ibadah dan bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 bait pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa. Mulia namanya, tatanya megah. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan, kita meluhurkan namanya, mari kita menyanyi. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu. Para malaikat surya naikkan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, perkenankan kami mohon tuntunan Roh Kudus dalam kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Urapi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan saat ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 31 sampai 33
Dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Matius 13 ayat 31 sampai 33 yang berbunyi: Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencapakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap orang yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara, tema perayaan iman bulan ini adalah hidup untuk kerajaan Allah, yang dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, seluruh hidup kita mempunyai tujuan untuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah hal terpenting dan sangat berharga bagi orang-orang percaya dan mengasihi Dia. Sekalipun ada sebagian orang yang tidak menganggap bahwa mencari atau mendapatkan kerajaan Allah bukanlah hal utama, bahkan tidak mendapat perhatian khusus sehingga disepelekan dan tidak diupayakan dengan serius. Dan minggu ini kita diajak untuk menyadari bahwa untuk memperoleh kerajaan Allah
harta yang berharga dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan waktu, kesiapan jasmani dan rohani, komitmen yang tinggi. Saudara-saudara yang terkasih, lalu jika ada pertanyaan demikian, apa harta yang paling berharga bagi kita dan bagaimana cara kita memperjuangkannya? Seorang yang bernama Laura Aking dalam perkembangan ilmu psikologi, pandangan yang lebih menekankan pada keberhasilan disebut pandangan apresiatif. Dalam berbagai fenomena, kehidupan yang banyak menampilkan pesimisme sekarang ini, diperlukan keseimbangan sikap dan contoh kehidupan yang penuh optimisme. Orang yang sukses dalam perjuangannya harus selalu mau belajar dari semua hal, termasuk belajar dari kegagalan yang pernah dialaminya. Disiplin, kerja keras, ulet, dan pantang menyerah tidak hanya sebatas wacana serta retorika, tetapi sudah menjadi sikap dan tindakan seseorang yang memperjuangkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perumpamaan yang terdapat dalam bacaan kita saat ini, Injil Matius, yaitu biji sesawi dan ragi saling menyempurnakan bahwa hal kerajaan Allah tidak dapat diperoleh hanya dengan mengutamakan hal-hal lahiriah atau mengutamakan hal-hal rohani atau iman tanpa memperhatikan pertumbuhan lahiriah. Keduanya, baik yang lahir ataupun rohani, harus saling mendukung tumbuh bersama dalam memperoleh kerajaan Allah. Di ayat 44 sampai dengan 51 dituliskan bahwa hal kerajaan Allah seumpama harta yang terpendam di ladang dan seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara indah. Setelah menemukan, semua harta miliknya dijual untuk membeli mutiara tersebut. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara mengajarkan dua hal, mengajarkan dua kebenaran, yaitu pertama, kerajaan Allah merupakan harta yang tak ternilai harganya, paling berharga dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah. Untuk itu patut diperjuangkan supaya dapat dimiliki. Yang kedua, kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang menghalangi kita menjadi anggota kerajaan itu. Menjual seluruh miliknya berarti bahwa segenap hati memusatkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita miliki jiwa untuk memperjuangkan, menghidupi iman, serta kita selalu bersyukur atas segala mukjizat yang kita rasakan. Seperti dalam bacaan kita tadi, para pedagang yang menjual segala miliknya demi membeli mutiara. Jika dalam memperoleh harta di dunia ini mencukupi kebutuhan seseorang, mau kerja keras, banting tulang, mengorbankan waktu bersama keluarga, segala macam cara dipakai, apalagi untuk memperoleh kerajaan surga, harta yang paling berharga dan menjadi tujuan akhir kita.
Maka sudah selayaknya kita kerjakan dengan sepenuh hati dan fokus memusatkan hidup pada Kristus, supaya kita punya sikap apresiatif yang selalu memuji dan sikap optimis. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat, mari berdiri. Sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, mari kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, Amin. Silakan duduk. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pimpin dan sertai kehidupan kami sebagai manusia yang lemah, tanpa daya, yang kami biasanya hanya mengandalkan kekuatan diri. Untuk itu kami berserah, manakala badan semakin tambah umur, tambah tua, badan kami semakin berkurang kekuatan tenaganya, Tuhan kuatkan. Begitupun ketika semangat, putus asa, mendera kehidupan kami dalam bekerja, Tuhan kuatkan kembali, agar kami dapat bekerja dengan baik. Demikian juga anak-anak kami dalam pergaulannya, mengerjakan tugas, berilah hikmat, agar anak-anak dapat berbakti, turut dengan kehendak orang tua, mengatur waktu dengan baik, dapat membatasi diri dalam bermain HP. Demikian juga anak-anak kami yang di luar kota, bekerja, bergumul dalam jodoh dan pekerjaan, keluarga, Tuhan sertai. Gereja-Mu berkatilah, bangsa dan negara Indonesia juga Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dan dasar ayat kita mengaturkan persembahan Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Mari kita haturkan persembahan kita diiringi dengan pujian. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Bapa sumber segala berkat,
Kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menghaturkan nyanyian pengutusan, mari kita memuji nama Tuhan. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan kudus ada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin.